Kita nggak bisa menerapkan diri, kan gitu kan. Makanya saya pernah bilang, tidak ada yang ditinggikan selama kita masih merendahkan orang lain, tidak ada kebaikan selama kita masih menyalahkan orang lain, kan gitu. Karena orang Jawa leluhur kita itu tidak dididik untuk mempunyai pribadi yang menyalah-nyalahkan, kan gitu. Makanya kan wong Jawa ngugemi adi budaya adiluhurnya leluhur, karena leluhur itu dulu lebih jeli, kan gitu. Nganggo cipta wening, pikiran yang bening, iya kan, jernih gitu. Makanya kan kalau orang lagi emosi, gunakanlah pikiranmu yang jernih, biar kamu dapat berpikir dengan sehat, kan ngono toh. Tapi sulit ya, Mas. Hah? Sulit kalau lagi emosi. Iya, tapi kan makanya kan perlu dilatih, Mas. Iya toh. Dilatih apa? Ya sesuatu yang sulit kalau dibiasakan, ya akan. Bagaimana Mas cara melatih pikiran seperti itu? Ya itu, kita latih dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran ini, mau pembangunan kesadaran. Makanya diperlukan meditasi, Mas, kan itu. Kalau kita hanya berbuat baik, itu kan bagian dari karakter juga, kan. Iya kan. Sifat dasar karakter memangnya gini, kita dasarnya orang baik, ya baik, nggak usah meditasi dia sudah bisa baik, iya toh, Mas. Nah gitu, tapi belum tentu dia menyadari kebaikannya. Dia berbuat baik atau tidak itu kan dia belum menyadari. Nah untuk menyadari itu kita perlu meditasi, kan ngono. Gunanya meditasi kan, makanya kan di dalam meditasi itu kan ada 3 afirmasi, rileks. Nah kita membiasakan rileks. Rileksnya apa? Ya kita mengendorkan otot saraf kita, otot pikiran kita. Kan kalau rileks kan semuanya itu kan bisa tenang kayak gitu kan. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, kan gitu, nggak mudah panik. Kan otomatis kan ketegangan saraf itu mengakibatkan emosional tinggi. Ya, kalau kita sudah terbawa emosi, belenggu emosional, larinya kemana? Larinya ke keegoan, ya kan? Iya. Seberapa penting, Mas, manfaat dari meditasi itu sendiri? Ya penting banget, Mas, benar. Sangat penting. Sangat penting. Itu justru gini, hal kayak gitu itu sebenarnya untuk umum dan itu wajib. Karena zaman sekarang kan sudah tidak budidaya lagi. Karena apa? Keuntungannya ya kita bisa menjadi pribadi yang lebih legowo, ya kan? Iya. Kita bisa menjadi pribadi yang tidak baperan. Baperan apa? Baperan karena keadaan. Ya kita diterima keadaan sedikit bingung, baper, bagaimana ini, bagaimana itu, gitu. Kita mendapat cemoohan orang lain, kita mendapat kata-kata yang tidak baik sama orang lain, baper. Nah itu untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Ya. Berarti pengendalian diri. Jadi agar kita, makanya kan saya tadi bilang, agar apa? Fungsinya meditasi itu agar kita tidak dikuasai oleh keadaan, tapi keadaan yang ya kita yang menguasai keadaan, kan gitu. Agar kita tidak dikuasai oleh pikiran kita, tapi pikiran kita yang menguasai pikiran kita. Agar terus perasaan, kadang kan kita terbawa perasaan ya, akhirnya mempunyai prasangka negatif, kan gitu kan. Dibilang gini sakit hati, terus misalkan diputus cinta galau, kan itu kan bagian kita dikuasai oleh perasaan, belenggu perasaan. Nah itu dibalik, kita yang bisa mengendalikan perasaan kita. Kan misalkan kita dikecewakan, ya akhirnya timbul kesabaran, yus nggak apa-apa lah, kan gitu. Ya kan? Lebih sifatnya lenggono. Nah kalau bahasa Jawa ini lenggono, jadi lebih bisa menerima. Ya nggak apa-apa, menerima dengan sabar. Misalkan kita dijelek-jelekkan orang, ya nggak mudah sakit hati. Yus biarin, kita malah tertawa. Malah ya, kalau misalkan dijelek-jelekin, biarin aja, orang jelek-jelekin dia juga nggak tahu, gitu kan. Orang yang jelek-jelekin kita belum tentu lebih baik dari kita, kan gitu kan.
Berarti kalau orang masih mau menjelek-jelekan orang lain kan berarti dia belum pantas untuk menjadi orang baik. Kalau orang baik itu nggak pernah menjelek-jelekan orang lain. Iya. Gitu. Nah, makanya itu. Terus kita bisa mengendalikan apa? Kita agar kita tidak dikuasai oleh keinginan atau karsa, tapi kita yang bisa mengendalikan keinginan kita. Dalam arti kita bisa mengontrol. Kan ngono. Kadang-kadang kan kita punya keinginan yang terlalu liar. Ya kan? Keinginan yang terlalu liar itu kita menginginkan sesuatu dapat, sudah didapat diraih nih, begitu juga pengen lagi, ya kan, tidak kunjung cukup gitu. Akhirnya apa, lepas dari sifat harimau. Orang Jawa ngajarke urip akeh sithik kudu narima, akeh sithik peparingane Gusti. Kan sudah leluhur kita sudah mengajarkan itu, tapi apa yang terjadi sekarang? Ambisi, ya kan, Raiden ora keduman, iya toh? Iya. Makanya itu. Nah, makanya itu ya kalau bencana terjadi gini ya jangan salahkan alam, jangan salahkan ya, semoga tidak ada bencana loh. Ketika kita berbicara kayak gitu, semoga tidak ada bencana. Lah, konsekuensi enggak dengan kata-katanya. Gitu loh. Konsekuensinya gimana? Oh, berarti saya harus perbaiki diri. Iya toh. Jangan hanya meminta semoga tidak ada bencana. Nah, sedangkan kita tidak mau memperbaiki diri, ya percuma kan gitu. Iya kan? Iya. Bagaimana meditasi itu bisa dilakukan ketika seseorang belum pernah belajar spiritual? Ya lebih, kita kan zaman sekarang kan wis musim sosial media ya, Mas. Iya. Kita bisa mencari referensi dari Google, dari YouTube, kan gitu. Kita berlatih, kan gitu. Karena kalau kita nggak bisa nggak mau membiasakan diri, ya nggak akan bisa. Kan harus kita implementasikan dalam kasunyatan, kan gitu kan. Tapi jangan terlalu jangan menghitung hasil dan waktu, karena kita melakukan yang namanya meditasi spiritualitas itu harus dilakukan dengan sifat yang tulus, ikhlas, yang artinya pengabdian, kewajiban, dan jadi rasa tanggung jawab diri, yaitu loh, pemahaman diri kita bahwa kita itu ciptaan Tuhan, itu harus bagaimana sepantasnya, kan gitu kan, gitu. Jangan hanya sekedar batas keinginan. Wah, kancane gini, oh gini ikut-ikutan kan, rubuh-rubuh gedang kan, kancane ngalor melu, kancane itu melu itu. Semua hidup itu tergantung pada diri kita sendiri. Nasib buruk, nasib bagus itu tergantung pada diri kita sendiri. Bukan ditentukan dari Tuhan. Orang lain. Kan gini, manungsa penenang di perbawase sok ngastani Gusti. Ya. Tuhan itu berhak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan. Nah, yang menentukan ya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kan hukum alam kan hukum feedback, Mas. Iya. Nah gitu. Cuman zaman sekarang tuh kan memandang keberhasilan itu hanya segi materi, kan gitu. Makanya kan saya seringkali bertanya-tanya, sukses maksudnya sukses dalam apa dulu, kan gitu. Banyak orang sukses kan hanya dari sudut pandang materi, kan gitu. Lah, yang menjadi pertanyaan ketika orang sukses dengan materinya, apakah dia sukses dengan manusia, menjadi manusia sejati? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena yang Tuhan inginkan, berhasillah menjadi manusia. Dan gitu. Jangan hanya kalau yang namanya berhasil itu kan tidak melulu dengan hal yang sifatnya kematerial, tapi itu tadi, kamu berhasil menjadi manusia yang sejati atau enggak. Yang dinamakan manusia yang berhasil menurut Tuhan itu yang bagaimana, Mas? Yaitu bisa memahami dia bahwa dia ciptaan Tuhan yang mempunyai kewajiban pengabdian, tahu diri lah, Mas. Kita hidup di mana, kan gitu. Berhasil sebagai manusia yang sejati. Ya tadi yang semua saya jelaskan itu tentang pemahaman diri. Kita bisa memelihara pikiran kita yang liar. Kita bisa memelihara perasaan kita yang kadang-kadang mudah terbelenggu oleh keadaan dan omongan orang ataupun dikecewakan orang, iya kan. Terus kita bisa memelihara
keinginan-keinginan atau karsa kita yang liar juga tanpa ada pembatasannya, akhirnya lepas dari sifat bersyukur itu tadi. Makanya kan wong Jawa ngajarke kudu legowo narimo seraing bathara kan gitu. Seraing bathara dalam arti ya kita berserah pada Sang Maha Kuasa dan sambil berusaha kan ngono. Manungsa yen nang ngudi bawase sok ing ngasane Gusti. Ya sebenarnya kan zaman sekarang kan sudah nggak mengenal hal kayak gitu, Mas. Iya kan? Dan sebenarnya ya piye, karena sudah pengaruh kapitalisme ya Mas. Imperialisme ini yang budaya-budaya yang bukan dari negara kita meracuni jiwa-jiwa Nusantara ini. Itu makanya ya ayo yang kita paham. Makanya kan dunia ini tidak butuh orang pintar, Mas. Tidak butuh orang sakti, tidak butuh orang hebat. Yang dibutuhkan apa? Orang mengerti. Sepele kan? Yang itu. Bagaimana menjadi orang mengerti? Ya mau memahami diri. Memahami sifat-sifat yang liar kita. Ya makanya kan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Pangruating Diyu itu merawat sifat-sifat angkara kita. Sifat-sifat ya raksasa lah namanya. Iya kan? Sifat raksasa kita, raksasa kan simbolis dari sifat-sifat liar. Makanya di dalam pewayangan itu ada waktu apa di wayangan itu ada gunungnya, atau ada Cingkoro Bolo karo Bolo Upoto, ya kan? Nah itu simbolisasi bahwa kehidupan itu gerbangnya itu di kanan kirinya harus melewati sifat-sifat diyu itu tadi. Nah sifat-sifat angkara murka ini fungsinya buat apa? Biar kita mengetahui tentang keburukan gitu. Jadi sebenarnya ilmu kebaikan itu tidak hanya mengenal baik aja, tapi kita juga memahami keburukan. Nah, ketika kita diberikan dianugerahi keburukan oleh Tuhan, itu sebenarnya bukan kekurangan, tapi itu sebagai media agar kita belajar dari kekurangan itu. Gitu Mas? Ya kan? Kalau kita hanya belajarnya baik, terus akhirnya kan jadi rumangsa sombong jadi orang baik kan gitu, merasa diri baik, merasa suci ya gitu. Makanya kan ya dulu saya pernah bilang antara ini kiai misalkan ini udah pernah mengalami keburukan ini belum, pasti ketika dia menjadi pandita ya lebih pintar orang yang pernah mengalami keburukan. Kalau yang ini hanya hidupnya gitu terus belajar baik terus, tetap lebih mengerti orang yang pernah mengalami ini. Makanya ketika kita mempunyai sifat buruk itu kita manfaatkan, jangan kita pelihara. Kan gitu loh. Jadi, maksudnya kita pelihara itunya sifat buruk kok dipelihara kan gitu kan. Jadi baratnya ini ngudo karso kan gitu kan. Jadi karsa kita liarkan gitu, nggak kita pelihara kan ngono. Makanya kan manfaat Tuhan memberikan sifat buruk atau ketidaksempurnaan pada diri manusia agar manusia itu belajar dari kekurangan itu sendiri, belajar dari ketidaktahuan yang akhirnya menjadi orang mengerti. Makanya kembali lagi, dunia ini tidak butuh orang hebat, dunia ini tidak butuh orang pintar. Dunia, kalau orang pintar kan sudah banyak Mas. Di dunia ini tidak butuh orang sakti. Di dunia ini tidak butuh pengakuan. Yang dibutuhkan apa? Orang yang mampu mengerti, orang yang mengerti, ya kan? Saya suruh milih jadi orang kaya, pandai, sakti, hebat, orang menjadi terpandang, saya pilih menjadi orang mengerti aja walaupun dalam kehidupan sederhana loh. Kan ono. Jadi gini, istilahnya gini, kita bagaimana bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, gitu loh Mas. Ya, orang pintar, orang sakti, orang mampu segala apapun belum tentu bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi ketika kita bisa memahami kehidupan ini, memahami diri kita, memahami sama kita, semuanya yang ada di dunia ini berserta isinya, kita akan menjadi pribadi yang mengerti. Maka Tuhan akan mempercayakan hidup kita. Kita mendapat kepercayaan pada Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan pada Tuhan, nah itu
itu sebenarnya ya kayak Semar gitu Mas. Semar kan kayak ibaratnya di kawulo, tapi itu bagian dari kepercayaan para dewa, ditakuti oleh dewa, ya kan? Nah, makanya saya kembalikan tetap menjadi pribadi yang pemelihara. Jadi namanya ajaran tentang keilmuan, pengetahuan, semua itu tergantung, nggak perlu ini detail, nggak perlu ini hebat, nggak perlu ini berkelas ini. Yang penting apa? Sederhana, yang penting sampai. Jadi dapat terimplementasi dalam kasunyatan. Jadi segala pengetahuan itu tidak sia-sia belaka. Nah itu. Nah dengan kejadian, makanya dengan kejadian alam ini kita harus peka dengan istilahnya wong Jawa kudu tanggap ing sasmita, amrih lantip ya toh. Jadi kudu tanggap ing sasmitra. Jadi amrih lantip ing kalbu. Jadi kita harus benar-benar menggunakan rasa yang sejati. Kita merasakan oh alam ini sedang begini, ya kan. Meringkahananing jagat. Jadi kita lebih bisa memahami keadaan alam ini. Orang mung duit, kan kudu kan zaman sekarang kan ing duit duit kan. Oh toh. Besok ada apa ya nggak tak pikir kapan kan gitu. Terus pokoknya ngumbar keinginan terus gitu loh. Nah makanya kan hidup itu sederhana ya, yang penting mengerti ya, karena apa, kekayaan kita itu adalah, kalau menurut saya sendiri, kekayaan saya mempunyai kekayaan ketika saya bisa mengerti.